Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mitologi Nusantara Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan shalawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Nina adalah seorang gadis yatim piatu yang hidup dalam kesulitan. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Nina tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir roboh di pinggiran desa Mentari. Rumah itu memiliki atap yang bocor dan dinding yang retak. Lantai rumah hanya berupa tanah liat yang selalu basah saat hujan. Sejak kecil, Nina harus berjuang sendiri. Ia tidak memiliki saudara atau kerabat yang menolongnya. Setiap hari, Nina mencari pekerjaan kecil untuk menghidupi dirinya. Ia membantu tetangga membersihkan halaman dan mengambil air dari sumur. Upah yang diterimanya sangat sedikit. Kadang, ia hanya mendapatkan sisa makanan dari orang-orang yang iba. Namun, tidak semua orang bersikap ramah kepadanya. Banyak warga desa mengejek penampilannya yang lusuh. Anak-anak sering mencibir dan mengoloknya. Mereka menyebutnya gadis kumuh tanpa harapan. Orang dewasa pun terkadang menolak memberinya pekerjaan. Nina merasa sangat kesepian dan terasing. Ia hanya punya tekad untuk bertahan hidup. Suatu pagi, Nina pergi ke pasar untuk mencari rezeki. Ia membawa kantong kecil berisi uang hasil jerih payahnya. Di pasar, Nina berniat membeli seporsi nasi agar perutnya terisi. Keramaian pasar sempat membuatnya merasa sedikit lega. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari seorang wanita. Wanita itu menuduh ada anak yang mencuri emas di pasar. Semua mata tertuju pada sosok yang sedang berdiri di antara kerumunan. Warga memandang Nina dengan tatapan curiga. Nina berdiri kebingungan di tengah kerumunan itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Suaranya gemetar karena ketakutan. Seorang pria paruh baya menuduh Nina karena latar belakangnya. Warga mulai mendorongnya dengan kasar. Mereka merampas kantong kecil yang selalu ia peluk. Isi kantong itu hanya beberapa koin dan sepotong roti kering. Meskipun begitu, orang-orang tetap mencurigai Nina. Mereka bersumpah bahwa Nina menyembunyikan sesuatu. Warga menyeretnya ke dalam rumah kecilnya yang reot. Mereka mengobrak-abrik isi rumah dengan kasar. Tidak ada apapun yang mereka temukan di sana. Kepala desa pun membuat keputusan secara sepihak. Ia menyatakan bahwa Nina tidak boleh tinggal di desa itu lagi. Perintah itu diucapkan dengan nada tegas dan dingin. Warga desa pun menuduh Nina sebagai pencuri. Tanpa kesempatan membela diri, Nina diserang dengan hinaan. Kata-kata kasar mengiringi setiap langkahnya. Beberapa warga bahkan melemparkan batu kecil ke arahnya. Nina merasakan sakit fisik dan batin yang mendalam. Ia hanya berdiri diam menghadapi kemarahan mereka. Warga desa menyeretnya keluar dari area pasar. Mereka tidak mengizinkan Nina kembali ke dalam desa. Sementara itu, rumah kecil Nina pun diserang. Beberapa orang menendang tiang penyangga rumah itu. Dinding dan atap rumah hancur berantakan. Nina menyaksikan rumah itu runtuh dengan perasaan hancur. Ia melihat semua kenangan tentang orang tuanya lenyap. Hati Nina terasa hancur melihat rumah yang selama ini menjadi tempatnya. Ia tidak mampu menahan rasa sedih yang mendalam. Namun, Nina tahu ia harus terus melangkah. Ia mengumpulkan sedikit pakaian dan barang berharga kenangan. Tanpa berpamitan, Nina meninggalkan desa Mentari. Langkahnya penuh ketakutan dan kesedihan yang menyelimuti. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi di malam hari. Suasana malam membuat perjalanannya terasa semakin berat. Angin dingin menusuk tubuhnya yang rapuh. Meski demikian, Nina terus berjalan dengan tekad yang kuat. Ia yakin bahwa desa itu tidak lagi menjadi tempat untuknya. Kenangan pahit itu membuatnya merasa terasing selamanya. Tanpa teman atau keluarga, Nina merasa benar-benar sendiri.
Ia memutuskan untuk mencari kehidupan baru di luar desa. Dengan hati yang hancur, Nina menapaki jalan menuju hutan. Hutan di pinggiran desa tampak gelap dan sunyi di malam hari. Meski gelap, hutan itu terlihat lebih ramah daripada keramaian desa. Nina berharap menemukan tempat berlindung di antara pepohonan. Ia memasuki hutan dengan langkah yang perlahan namun pasti. Pepohonan tinggi menyambut kedatangannya tanpa suara. Suara dedaunan yang bergesekan menjadi satu-satunya irama perjalanannya. Di dalam hutan, Nina merasa sedikit tenang meski kesepian. Ia tak lagi diserang dengan hinaan seperti di desa. Meski hatinya masih terluka, Nina mulai merasakan secercah harapan. Setiap langkahnya menyiratkan keinginan untuk memulai hidup baru. Nina bertekad meninggalkan masa lalu yang penuh penderitaan. Kenangan pahit itu perlahan mulai tertinggal di belakang. Langit malam perlahan berubah saat fajar mulai menyingsing. Cahaya pagi menerangi jalan setapaknya yang penuh harapan. Dengan hati yang lelah namun penuh tekad, Nina melangkah menuju hari baru. Nina melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Suasana hutan terasa sunyi dan sepi. Hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Nina merasa sedikit tenang meski masih waspada. Ia berjalan di antara pepohonan tinggi. Hutan tampak berbeda dari desanya yang penuh prasangka. Cahaya bulan menerangi jalan setapak di antara pohon. Angin malam berhembus lembut menyusuri ranting. Nina melangkah hati-hati mengikuti jejak yang samar. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari sisi kiri. Suara itu terdengar berat dan penuh penderitaan. Nina berhenti sejenak untuk mendengarkan. Ia mendengar erangan yang lemah namun jelas. Suara itu membuat jantung Nina berdegup kencang. Dengan penuh keberanian, Nina mengikuti suara tersebut. Ia menemukan sebuah pohon tumbang yang besar. Di bawah pohon itu, seekor ular raksasa terperangkap. Ular itu memiliki sisik yang berkilau seperti perak. Wajah ular tampak menyiratkan kesakitan. Nina merasa iba melihat penderitaan makhluk itu. Meski takut, ia mendekat dengan hati-hati. Nina mencari cara untuk menolong ular tersebut. Ia melihat batang pohon besar yang menindih tubuh ular. Nina tahu tugas itu bukan hal yang mudah. Namun, ia memutuskan untuk membantu meski dengan risiko. Dengan tenaga yang terbatas, Nina mendorong batang pohon. Ia mendorong, menarik, dan mencoba menggeser bagian kecil pohon itu. Keringat mulai mengucur dari dahinya. Tangannya bergetar karena kelelahan. Nina terus berusaha dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, ia berhasil menggeser batang pohon itu. Ular itu perlahan mulai bergerak. Tanda-tanda kekuatannya kembali mulai tampak. Nina mundur beberapa langkah sambil mengamati. Untuk sesaat, ular itu tampak tenang. Nina bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, hal yang terjadi berbeda dari dugaan. Tiba-tiba, sisik ular mulai bersinar keemasan. Cahaya lembut itu menyelimuti seluruh tubuh ular. Nina terkejut melihat perubahan yang luar biasa itu. Tubuh ular mulai mengecil secara perlahan. Dalam hitungan detik, ular berubah wujud. Di tempat ular itu berdiri, muncul seorang wanita. Wanita itu tampak anggun dan sederhana. Ia mengenakan jubah panjang yang berkilau. Di kepalanya terpampang mahkota emas bertatah batu permata. Wajahnya tampak lembut dan penuh ketenangan. Wanita itu menatap Nina dengan mata yang ramah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kau telah menolongku." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Ular. Ratu Ular menjelaskan bahwa ia telah lama menjaga hutan ini. Ia mengaku terperangkap dalam ujian yang berat. Nina mendengarkan dengan saksama setiap kata. Ratu Ular memuji kebaikan hati Nina dengan tulus. Ia mengatakan kebaikan hati Nina sangat langka ditemui. Bantuan Nina datang tanpa pamrih, ungkapnya. Nina merasa bangga meski masih terkejut dengan apa yang terjadi. Ratu Ular kemudian mengulurkan tangannya.
Di telapak tangannya muncul 3 sisik emas. Sisik-sisik itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Ratu Ular menjelaskan bahwa tiap sisik memiliki kekuatan khusus. Sisik pertama akan membawa kehidupan yang lebih baik. Sisik kedua berfungsi sebagai pelindung dari bahaya. Sisik ketiga hanya boleh dipakai dalam keadaan darurat. Nina mendengarkan penjelasan itu dengan penuh perhatian. Ratu Ular menegaskan bahwa pemberian ini adalah hadiah berharga. Ia menekankan penggunaan sisik dengan hati yang tulus. Nina merasa terharu menerima hadiah yang luar biasa itu. Ratu Ular mengajak Nina untuk mengikutinya. "Mari, ikuti aku ke tempat yang aman," katanya lembut. Nina mengangguk meski hatinya campur aduk. Ratu Ular memimpin langkah mereka melalui hutan. Mereka berjalan bersama di antara barisan pepohonan. Suasana hutan terasa semakin damai di bawah sinar bulan. Cahaya keemasan mengiringi setiap langkah mereka. Dalam perjalanan, Nina melihat berbagai binatang hutan. Ia melihat rusa berjalan dengan langkah yang anggun. Seekor burung dengan bulu yang bersinar terbang melintas. Semua pemandangan itu membuat Nina terpukau. Ratu Ular terus memimpin mereka menuju suatu tempat. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah istana megah. Istana itu memiliki pilar kristal dan lantai marmer yang berkilauan. Nina terpesona melihat keindahan bangunan itu. Dengan perasaan takjub, Nina menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Setelah meninggalkan istana, Nina kembali ke dunia manusia. Tubuhnya terasa ringan berkat kekuatan sisik emas yang masih dipegangnya. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Ratu Ular. Dengan hati yang baru, Nina melangkah keluar dari hutan. Di tepi hutan, sinar pagi menyambutnya dengan hangat. Nina melihat sekeliling dan merasa yakin akan masa depannya. Ia tahu bahwa petualangan di istana telah memberinya kekuatan baru. Nina membawa 3 sisik emas sebagai warisan dan alat penentu nasib. Salah satu sisik dipersiapkan untuk dijual guna mendapatkan modal. Nina menuju ke kota terdekat yang ramai dengan aktivitas. Di jalanan kota, ia menarik perhatian dengan penampilannya yang rapi. Orang-orang mulai menatapnya karena perubahan yang terjadi. Nina tiba di sebuah toko perhiasan megah. Di dalam toko, seorang pedagang tua memperhatikan dengan seksama. Pedagang itu bertanya tentang asal-usul sisik emas yang dibawa Nina. Nina dengan singkat menjawab bahwa itu warisan keluarganya. Pedagang itu memeriksa sisik dengan kaca pembesar. Ia mengakui bahwa sisik itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Setelah tawar-menawar, pedagang menawarkan harga yang menggiurkan. Nina menerima tawaran itu dengan tenang. Uang hasil penjualan sisik membuat Nina merasa lega. Dengan modal tersebut, ia memutuskan untuk membangun rumah baru. Nina mencari sebidang tanah di pinggiran kota yang strategis. Ia membeli sebidang tanah dengan harga yang bersahabat. Di atas tanah itu, Nina mulai mendirikan rumah yang kokoh. Pekerjaan pembangunan berlangsung selama beberapa minggu. Banyak tukang bangunan terlibat dalam proyek itu. Nina mengawasi setiap proses dengan teliti. Rumah yang dibangun berbeda dari gubuk reotnya dulu. Dindingnya kokoh dan atapnya tertutup rapi. Rumah itu pun menjadi simbol kebangkitan hidupnya. Kabar tentang perubahan Nina menyebar dengan cepat. Warga kota mulai penasaran dengan sosok yang dulunya miskin. Mereka mendengar cerita tentang gadis yang mendapatkan sisik ajaib. Banyak yang menganggap kisah itu sebagai legenda belaka. Namun, penampilan Nina yang kini menarik membuktikan perubahan itu nyata. Beberapa orang mendekatinya dengan niat yang berbeda. Ada yang ingin berteman dan ada pula yang ingin memanfaatkan. Nina tetap bersikap sopan, namun berhati-hati. Ia tidak mudah percaya pada orang yang mendekatinya. Suatu hari, ketika Nina berjalan di pasar, terdengar kabar buruk. Hujan deras membuat sungai di desa asalnya meluap.
banjir mulai menggenangi rumah dan ladang penduduk. Warga desa terkejut melihat air mengalir deras. Banyak rumah tradisional yang tidak mampu menahan banjir. Kerusakan meluas dan membuat warga panik. Nina yang mendengar berita itu merasa tergerak hatinya. Ia mengenang masa lalu ketika ia diusir dari desa. Meski begitu, Nina merasa simpati kepada mereka yang kini menderita. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Nina ingin membantu meringankan penderitaan penduduk. Setibanya di desa, ia melihat banyak rumah rusak akibat banjir. Suasana desa dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Warga berkumpul sambil mencari tempat aman. Di tengah kekacauan, Nina mendekati mereka dengan tenang. Ia mengumumkan, "Masuklah ke rumahku, kalian bisa berlindung di sini." Warga desa terkejut mendengar undangannya. Mereka masih ingat bagaimana mereka pernah menyakitinya. Namun, keadaan sekarang memaksa mereka untuk menerima bantuan. Secara perlahan, beberapa warga memasuki rumah baru Nina. Membutuhkan, ia berusaha membuat semua merasa aman di dalam rumahnya. Anak-anak dan orang tua duduk bersama menikmati kehangatan.